Balik lagi bareng kita podcast Bisikan Orang Dalam. Betul. Yang nantinya kita akan datang bintang tamu lagi yang kira-kira senada nih dengan episode awal kita. Oh, episode pertama? Episode pertama. Oh, dengan narasumber. Oke, berarti dari industri finansial. Betul, dari financial industry. Cuman kalau ini dari perbankan. I see. Mungkin clue-nya perbankan yang kemarin ini baru merger. Oke. Baru merger. Dari menarik. perbankan yang salah satu akhirnya jadi aset syariah terbesar di dunia bahkan. Serius? Betul. Wow. Ini kita datangkan. Berarti teman-teman harusnya udah tahu lah ya. Iya, kira-kira udah ada gambaran lah iya, apa betul. sih bank syariah terbesar ini. Iya. Jadi kali ini kita akan coba membahas, kalau kemarin dari sisi regulatorinya gitu ya, dari lembaga penjamin simpanan, kali ini kita akan membahas dari sisi yang nge-roll out kebijakan-kebijakan tersebut atau memberikan operatornya atau memberikan layanan-layanan kepada nasabahnya itu sendiri. Betul, gitu ya. Betul. Oke. Teman-teman jangan lupa juga Siap. tetap stay tune di video Iya. kita karena ini akan jadi bahasan yang menarik lah. Setuju. Jadi jangan lupa like, komen dan subscribe, terutama komen nih. Kalau teman-teman ada Betul, ide-ide bintang tamu atau industri betul. apa yang kira-kira teman-teman lagi butuh untuk di-share gitu ya, bisikan orang dalamnya, iya. share ke kita gitu ya, atau mungkin kalau bisa juga disuggest topik-topik apa aja sih Betul. yang sebenarnya teman-teman tuh butuh tahu lebih detail gitu Iya. tentang sebuah perusahaan. Iya. Nah, boleh banget tuh di komen. Atau bahkan misal Kak undang aku dong, aku kayaknya bisa nih sharing tentang apa yang ada gitu. Kalau cara ngomongnya harusnya perempuan tuh. Oh iya deh. Gitu. Oh iya. Spesifik. Iya, Oke, iya. boleh banget juga kalau misalnya memang mau perusahaannya lagi buka open recruitment. Iya. Kebetulan teman-teman juga dari HR atau dari human capital butuh untuk sharing gitu ya terkait Iya. dengan event yang lagi diselenggarakan, Betul. event recruitment yang lagi diselenggarakan perusahaannya. Boleh banget komen di kita atau DM ke sosial media kita ya Ki ya. Iya, Kita ada di betul. Instagram, ada di TikTok, selain di YouTube gitu. Iya. So, Oke. kita langsung aja karena sejatinya semua butuh Orang dalam. Sesuai sama yang tadi kita spill ya di bumper, kali ini kita kedatangan narasumber yang berasal dari Financial industry. financial industry dan baru merge ya kan menjadi satu institusi yang utuh dari beberapa banking non konvensional Non konvensional betul. karena bankingnya syariah. Syariah. Nah, nanti buat lebih lengkapnya biar langsung narasumber kita yang memperkenalkan diri. Dipersilakan Mas, mungkin boleh diperkenalkan nama, jabatan saat ini dan perusahaannya dari mana. Dipersilakan. Siap. Terima kasih atas undangannya Sama-sama. Mas Kiki, Mas Ardi. Sama-sama, pada kesempatan Mas. kali ini. Sebelumnya perkenalan, nama saya Arya Bramaditya ya. Biasa dipanggil Arya. Ini formal banget jadinya ya. Jadi formal banget ya. Kita casual aja Mas, aman. Casual ya. Gua lu nggak apa-apa. Jadi gue kerja sekarang di BSI namanya, Bank Syariah Indonesia. Bank di terbesar syariah. Insya Allah di Insya Indonesia Allah. ya. Betul. Di Indonesia. Jadi kurang lebih merger di 2021 ya dari 3 bank terbesar anak perusahaan BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah sama Mandiri Syariah. Nah, alhamdulillah saya saat ini diberikan amanah untuk menjadi RM di wholesale banking ya, tepatnya di wholesale collection lebih tepatnya sih. Jadi saya ngurusin nasabah-nasabah yang kurang lebih sedikit bermasalah lah Mas, kayak pembayarannya gitu. Itu sih kurang lebihnya spillnya itu Mas. Siap. Mungkin bisa ini- sambil tanya jawab aja. Ini pertama kali bintang tamu kita itu hadir, masya Allah sekali ya. Insya Allah, alhamdulillah ini. Tabarakallah. Kalau ini kita cukup senang sih karena Setuju. fresh ya dari financial industry, apalagi bergeraknya di bidang syariah gitu ya. Betul, karena sebelumnya buat Mas Arya juga background story-nya kebetulan di 4 episode sebelumnya gitu ya, beda-beda semua nih Mas industrinya. Tapi mungkin yang beririsan erat bahkan sama Mas Arya tuh di episode pertama waktu itu kita LPS. mengundang LPS, teman-teman Oke. dari lembaga penjamin Iya, simpanan iya, gitu. betul. Jadi ya kurang lebih nih kayak sequelnya lah ya, Iya, sequelnya tapi lebih ke operatornya nih Betul. sekarang, banknya langsung Iya. gitu. Kalau kemarin kan regulatori. Nah, menarik Mas. Tadi diceritakan sedikit
secara gambaran gitu ya bahwa ini merge dari beberapa bank syariah besar juga gitu ya di Indonesia menjadi satu, menjadi BSI. Nah mungkin kalau boleh tahu ya, ini knowledge dulu lah sedikit aja. Sebenarnya yang paling menggambarkan membedakan antara konvensional banking sama bank syariah tuh apa Mas? Oke. Simpel aja, Mas. Gampangnya aja. Gampangnya. Jadi kayak Gampangnya gini Mas. aja. Kita pacaran sama orang nih. Kalau analoginya memang terbaik. Ini langsung masuk kalau analoginya pacaran. Analoginya pas. Ini kalau di bank syariah tuh kita kayak semacam kita tuh berakad gitu lah. Kita nikah lah ya. Kita akad dulu sama kita antara bank dengan nasabah. Jadi ada akadnya. Nah setelah akad itu kan diakui ya sah secara hukum positif maupun hukum agama. Nah seperti itulah kurang lebih gambaran. Jadi kita berakad dengan nasabah untuk memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya gitu. Jadi kita bukan meminjamkan uang Mas, kita memberikan di sini ada beberapa akad ya. Saya spill dikit, ada murabah, musyarakah dan sebagainya. Itu kita di sini tuh bukan memberikan uang kepada mereka, kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Misalnya dia butuh barang, beli HP, beli mobil, beli motor, ya udah kita belikan mobilnya, belikan motornya, belikan HP-nya gitu. Jadi bukan memindahkan senilai asetnya, tapi justru membelikan kebutuhannya. Betul. Gitu ya. Jadi end point-nya yang dikunci gitu ya kalau perbankan syariah. Bedanya itu Ki. Iya. FYI. Perbedaan syariah banking dan konvensional banking. Ya, kamu tahu nggak sebelumnya? Tadi sih soal akad itu pernah nangkep lah. Akad apa? Akad apa nih? Ya akad kan itu perjanjian ya Mas ya. Yes. Perjanjian. Perjanjian. Aku pernah punya BSI. Tapi yang akad wadiah. Oh, akad wadiah. Artinya apa tuh kalau akad wadiah? Ya intinya sih waktu itu kalau wadiah nggak dapat potongan, kalau mudharabah dapat potongan gitu per bulannya. Nah itu aja sih, karena lebih murah. Itu aja. Iya. Tapi kalau dari segi culture-nya sendiri, sebelumnya sebelum di BSI, Mas Arya berkecimpung di dunia perbankan kan? Atau boleh spill kali ya background pendidikannya? Nah mungkin bahkan dari sekolahnya nih Mas. Oke. Ini akan jadi menarik harusnya soalnya. Ekonomi dong. Harusnya ekonomi. Ekonomi syariah. Tapi Nah, faktanya Mas ini ya. Faktanya. Saya bukan dari orang ekonomi dan bukan dari orang syariah nih. Jadi benar-benar melenceng jauh sih sebelumnya. Jadi background saya tuh pendidikan saya S1 di Teknik Pertambangan. Di UPN Veteran Yogyakarta tuh. Oh, dari UPN. Jadi anak teknik yang tersesat di ekonomi, apalagi ekonomi syariah nih. Gitu. Jadi saya benar-benar nol sebenarnya Mas. Masuk di perbankan syariah itu dari nol dulu, dari legacy BNI Syariah. Mas Anak dari perusahaan BNI dari BNI ya, anak perusahaan dari BNI ada ngebentuk Bank Umum Syariah namanya BNI Syariah. Nah, disitulah saya masuk MT waktu itu. Dari nol saya belajar Mas, nol. Dari fresh graduate langsung Fresh graduate langsung. Fresh graduate teknik perbankan. Pertambangan. Gak ada teknik pertambangan masalahnya. Ada teknik pertambangan. Teknik pertambangan masuk di bank. MT BNI. MT BNI Syariah. MT BNI Syariah. Terbaik. Ngeri juga ya Nah, pada saat agak unik nih. Unik. Iya, walaupun ya banyak juga ya Iya, teman-teman yang akhirnya cross karir gitu ya. Entah jurusannya apa, tapi masuk berkecimpung di karirnya dunia apa. Nah, tapi maksudku menariknya kenapa akhirnya pada awalnya ini kan pasti apply banyak dong. Apalagi tambang gitu ya. Pasti kan dream jobnya pengennya pakai Mining, working shirt, Yes. pakai boots, pakai jeans Betul gitu kan sekali. di field. Nah, kenapa akhirnya tiba-tiba memutuskan masuk ke perbankan? Atau sebenarnya ya ini bukan opsi yang dimau awalnya. Mungkin bisa diceritain sedikit Mas Arya. Ya, tepat sekali sebenarnya ini bukan opsi yang dimau di awal Mas. Jadi awalnya saya tuh memang ya namanya anak kuliah ya. Justru kan dulu kan egonya tinggi kan. Jadi pengennya idealisnya tinggi kan. Pengen banget kerja di tambang lah tentunya. Kita pengen kerja di lapangan dengan baju safety-nya, sepatu safety-nya dan lain sebagainya yang gagah menurut kita pada saat itu ya. Cuman mungkin Allah berkehendak lain pada saat itu Mas. Jadi pada saat saya lulus di tahun 2015 itu kondisi pertambangan dan perminyakan tuh lagi turun, lagi jatuh, benar-benar jatuh banget. Harga batu bara turun, harga oil and gas 14, 15 turun ya. ya. Ingat Jadi pada saat itu pun open recruitment dari perusahaan-perusahaan oil and gas dan batu bara maupun mineral tuh sangat sedikit gitu. Saya sempat beberapa apply sih, kurang lebih 5 perusahaan. Itu ya ujung-ujungnya ditolak Mas pada saat itu. Dan sampai akhirnya ya udah saya 6 bulan kosong nih, benar-benar nggak kerja, lulus kuliah terus gabut lah. Akhirnya apply lah di perusahaan non tambang. Salah satunya baru coba salah satunya MT di BNI Syariah. Karena pada saat ya sama sih sebenarnya patternnya kurang lebih sama gitu ya, bahwa dunia perbankan ini menawarkan
kesempatan yang terbuka lebar lah ya. Betul. Dulu entah MT atau dulu ya ODP gitu dulu kan. namanya, Itu kan betul. setiap bulan bahkan hampir di beberapa bank besar terutama itu kan open gitu. Jadi salah satu safety net yang menarik juga sebenarnya. Iya. Dan akhirnya keterima di Mandiri di BNI, BNI sorry, Syariah. di BNI. Nah, pada saat awalnya masuk ke BNI, ya penyesuaiannya pasti Wah, luar biasa. Nah, itu. ibaratnya tambangnya disimpan di rumah dulu tuh gimana tuh? Penyesuaiannya Itu luar biasa Mas, dari yang dulunya saya nggak tahu ya pelajaran akuntansi itu seperti apa ya kan, apalagi ekonomi syariah itu seperti apa, akad-akad yang tadi aku bilang ada Iya, murabahah, musyarakah, mudarobah dan lain sebagainya, itu benar-benar blank sama sekali dalam otakku Mas pada saat itu. Iya, apalagi masuknya MT perbankan plus perbankan syariah nah gitu. itu lebih spesifik Iya, lagi kan. iya, Mungkin kalau konvensional banking ya walaupun juga susah sih karena Iya. backgroundnya bukan dari ekonomi gitu ya. Itu aja udah Tapi susah apalagi itu syariah. proses adjustmentnya bisa berapa lama itu Mas Arya dari? Mungkin karena kebantu MT kali ya. Ya, Oh, betul. iya. Jadi saya kebantunya dari MT Mas. Jadi di BNI Syariah itu alhamdulillah kita dapat in class training ya kurang lebih selama setahun Mas, setahun full. Jadi kita ada modul 1 sampai 8 kurang lebih yang dipelajari di kelas, habis itu dipraktekin di namanya OJT ya. Jadi Iya. kita on job training langsung sama pakar-pakarnya, praktisinya langsung. Jadi kita dapat teori, dapat praktek gitu. Setahun full, benar-benar setahun. Nah, kita setelah belajar. setahun itu apakah ada evaluasi apakah Mas Arya diterima atau tidak atau Yes. udah pasti diterima? Ada evaluasi pastinya Mas. Jadi tiap triwulan ada evaluasi. Triwulan. Iya, dan Bener kayak kuliah lagi dong iya, gitu. benar. Tiap triwulan evaluasi dan di akhir pun kita bikin kayak semacam skripsi dulu ya. Jadi semacam bikin tugas akhir, kita mau ambil judul apa dari 8 modul itu. Oke. Kita bikin sebuah studi case ya terkait modul itu. Nah, Iya. kemudian dipresentasikan ke depan direksi bahkan saat itu Mas. Oh. Dan kalaupun kita gagal ya udah cut. Kita nggak lanjut Serius? sebagai pegawai tetap. Tapi dengan setahun sih harusnya bisa apply lagi Iya. di bidang yang lain ya. Itu udah Iya, beyond juga pengetahuan ya pasti. Pasti udah lebih jago dari yang even kuliah ekonomi kayaknya karena udah praktisi kan. Praktisi, belajarnya sama praktisi langsung. Nah, Mas Arya berarti total udah berapa lama di BSI? Di BSI ya kurang lebih itu berarti kan dia merger 2021, berarti kurang lebih 3 tahun, tapi di registrasi sebelumnya saya dari tahun 2017, jadi total 7 tahun saya di perbankan syariah. Oh, dari BNI Syariah 2017 sampai 2021, habis Yes. itu lanjut ke BSI karena merger ya. Oh iya ya. Nah, itu 7 tahun ini udah cukup lama ya. Itu udah senior lah bisa dibilang di perbankan syariah. Nah, itu Mas Arya itu mulai emang langsung di RM atau langsung di RM? Langsung di RM, tapi dulu saya sempat di RM bagian penyaluran pembiayaan. Jadi saya megang di SME AO, di cabang saya dulu awal. Jadi setelah selesai pendidikan selama setahun, Oke. ada penempatan tuh. Jadi dulu waktu kita pisah iya. sambut tuh deg-degan banget tuh Mas. Iya, Seluruh iya, Indonesia iya, kita kan dari awal waktu kita sign kontrak kita bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia di cabang manapun gitu Iya, kan. iya. Udah waktu Tapi itu, sorry, home base di mana? home base saya di Jogja. Oh, kebetulan waktu itu rekrutmen Jogja. Jogja. Oke, dan Dan alhamdulillah saya dapat penempatan di Kediri Mas. Ah, Jauh kan ya Kediri ke Jogja. lumayan lah. Sama Jawa lah Sama-sama ya. Jawa. Itu saya nggak kepikiran kalau sampai akhirnya saya penempatan misalnya naudzubillah nih di Papua. iya, Oh, betul. di Dan gak sedikit Sulawesi. pasti yang seperti Iya. itu kan. Iya, gitu. Ya karena Mas Arya bukan orang sana, pasti buat menyesuaikannya kan butuh waktu Ya pasti, lagi ya. pasti. Oh, di Kediri tuh. Di Kediri saya memulai awal karir sebagai banker syariah tuh di Kediri sebagai SME AO atau RM SME lah. Sorry, sebelum lebih jauh ke tadi ya karir path-nya Mas Arya di perbankan syariah. Kalau boleh tahu RM ini kan mungkin teman-teman juga secara istilah bukan istilah yang common banyak orang tahu gitu ya. Iya. Boleh didefinisiin nggak atau dikasih tahu by definisi RM tuh apa sih Mas atau jobnya ngapain gitu? Oke, jadi Di, RM itu di dunia perbankan. RM itu kan relationship manager ya. I Jadi see. kurang lebihnya dia itu mengelola, Oke. menjaga akun-akun pembiayaan maupun menambah akun-akun baru. Oke. Itu terutama segmen SME ya, small medium enterprise. Oke. Jadi kalau di kita dulu tuh segmen di atas 1 miliar sampai maksimal 35 M. SME itu Iya. by definitif sampai 35 M Sampai pembiayaannya. 35 M, yes. Wow, Itu bisa besar banget. diproses di cabang ya pada saat itu. Saya tuh sebagai apa ya namanya RM tuh ya pengelola, pengolah dan pengusul. Oke. Jadi kita mengelola akun yang sudah ada selama ini dan menambahkan akun-akun baru yang menurut Iya. kita memang layak untuk dibiayai. Oh, definisi RM-nya itu. Nah, berawal di Kediri jadi RM SME. SME. Oke. Itu berlangsung selama Kurang lebih 1,5 tahun Mas. Nah itu saya anehnya
kenapa secepat itu gitu saya ditaruh di sana, tiba-tiba saya ditarik lagi kantor pusat. Jadi pada saat itu tuh saya lagi menikmati peran saya sebagai seorang RM SMI ya Mas ya. Saya sudah dapat kenalan banyak nasabah dari rekan-rekan saya ya kan. Saya kan banyak teman di situ, ada teman-teman funding, consumer dan lain sebagainya. Mereka mengenalkan sama nasabah-nasabah mereka dan akhirnya kita dapat nih untuk pipeline baru, potensi lah ya, pipeline baru, nasabah bagus dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya ditelepon dari kantor pusat nih. Dulu ada kepala sekolahnya di zaman kita ODP. Telepon Mas Arya pindah ke kantor pusat ya. Loh, kenapa harus saya, Bu? Gitu. Iya, ini manajemen mintanya Mas Arya buat pindah ke sini. Dari situlah saya mulai berpindah, Mas, dari yang tadinya RM pembiayaan, saya jadi sekarang RM pengelola akun nasabah yang bermasalah. Gitu. Itu berarti mulai dari pindah dari Kediri itu ya? Sampai sekarang. Jadi yang awalnya cari leads, cari potensial account, cari potensial ya revenue baru untuk masuk akhirnya di BSI sebagai calon yang akan dibiayai, ini malah jadi sekarang ngurusin yang bermasalah. Betul, makanya sempat saya pikir, saya ada salah apa Bu? Gitu. Emang Malah jadi saya dihukum ya? saya nyalurin pembiayaan, ada yang nasabah saya macet atau lain sebagainya, perasaan nggak ada gitu. Semua nasabah saya masih lancar bayar dan lain sebagainya. Enggak, maksudnya dianggap mampu buat megang nasabah-nasabah yang lebih dari sekarang. Gitu. Pasti mungkin karena ini ya, karena secara tingkat kesulitan memang lebih susah ya. Lebih susah. Jadi kita tuh kan megang nasabah-nasabah yang dalam tanda kutip tuh sudah mulai bermasalah ya. Kita kan ibaratnya kita mencarikan solusi terbaik gitu buat nasabah maupun buat kita sebagai bankers gitu. Kepentingan bank juga tentu harus diutamain, tapi nasabah juga harus kita bantu dong. Masa iya sih kita mau gontok-gontokan sama, namanya bukan RM, kita namanya jadi apa? Debt collector. Ya kan? Di sini RM itu kan kita mengatengahi antara kepentingan manajemen dan kepentingan nasabah. Itu sih PR-nya di situ, Mas. Challenge-nya di situ ya, challenge paling besarnya di situ ya. Tapi sebelum ke yang menarik tadi gitu. Pada saat jadi mengelola SME, Mas, pasti banyak feelingnya soalnya beda Ki. Karena kan kalau ketika memberikan pembiayaan ke small medium enterprise yang memang mau memulai usaha tuh kan jadi kayak ada jiwa beneficialnya tinggi gitu. Aku membantu gitu untuk orang ini menumbuhkan usahanya. Nah, pada saat itu feeling itunya yang bikin betah, feeling itunya kah atau feeling itunya sama banyak kenalan baru, Mas. Kita kan industrinya banyak banget dulu waktu saya di Kediri tuh. Saya pernah ada yang paling unik, Mas, yang paling unik yang pernah saya tahu tuh, saya pernah membiayai anak perusahaannya Inka, Mas, industri kereta api. Inka. Itu pelajaran baru buat saya kan. Di zaman saya anak tambang, saya belajar ekonomi syariah, sekarang saya belajar tentang industri kereta transportasi. Mau nggak mau kan. Karena saya mau membiayai mereka, saya nggak tahu sama sekali tentang industri itu. Saya belajar di situ. Sebagai RM pun harus mempelajari ya. Betul, harus karena mempelajari. Betul. Terus saya belajar juga di waktu di Ponorogo itu, dan nasabah saya pupuk. Dia pupuk untuk kelapa sawit dan lain sebagainya. Saya belajar juga tentang pertanian di situ, Mas. Seru kan? Jadi ilmu saya itu banyak banget sebenarnya di SMEAU itu. Itu gitu. Juga yang bikin betah ya. Yang bikin betah itu. Saya belajar tentang rumah sakit juga kan, saya membiayai rumah sakit juga. Saya belajar tentang gimana manajemen rumah sakit. Terus apa sih yang menjadi margin mereka, keuntungan mereka seperti apa sih dari industri rumah sakit itu apa. Tapi ini ya apa, salah satu bintang tamu yang ya setiap kita datengin narasumber itu ceritanya tuh unik-unik semua gitu. Tapi ini unik banget sih. Unik banget sih. Aku kira tuh RM ya entah mengesampingkan, kan tadi Mas Arya juga bilang RM tuh banyak sebenarnya ya. Ya yang RM yang aku tahu gitu ya, sepengetahuanku ya cuma ngelola priority account atau perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau pembiayaan tadi ini salah satu yang baru juga. Nah, Mas Arya di tempat yang sekarang masih megang SMI juga atau? Sekarang enggak, justru saya di tempat yang sekarang tuh benar-benar khusus megang segmennya wholesale. Jadi di atas SMI. Jadi nasabah-nasabah komersial sama corporate. Gitu. Jadi perusahaan lah ya. Perusahaan. Lebih ke perusahaan gitu. Tapi secara day to day masih kira-kira seperti itulah ya. Secara day to day kurang lebih sama sih, cuman bedanya kalau yang dulu saya bisa menambahkan akun baru. Di sini saya enggak, akun saya sudah ada nih. Dedicated ya, itu. Dedicated ada, saya harus menyelesaikan aja. Ada target yang harus diselesaikan nih terhadap pembiayaan bermasalah ini. Nah, kalau boleh tahu gitu ya, sebelum ke target, day to day jobnya ngapain sih Mas sebagai RM? Yang ya let's say gitu ya. Yang sekarang. Misalnya masuk kantor gitu ya, absen. Nah, ngapain tuh kira-kira? Jadi sehari-hari day to day di tempatku ya. Jadi yang pertama ya masuk kantor, tentunya absen lah ya. Ya absen pasti. Seperti biasa. Wajib lah ya Bang BUMN. BUMN untuk absen. Tapi sekarang terus ada harusnya udah 4 hari seminggu, enggak?
Enggak, Belum. Mas. Masih. Oh, masih ya? Masih Soalnya full. kan katanya BUMN gitu. iya, deh. 4 hari seminggu. Senin sampai Jumat Masih masih. Senin sampai Jumat. Siap. Lanjut Mas. Jadi habis absen kita biasa ada doa pagi Mas, tiap hari Senin Masya Allah. sampai dengan Pantas Kamis. berkah. Hari Jumatnya kita ada zikir dan doa bersama setiap Oh, Jumat. setiap pagi ya. Setiap Jumat pagi. Jadi Senin sampai Kamis ada doa pagi bersama sekaligus morning briefing ya, nyampein apa namanya checkpoint yang kemarin yang harus diselesaikan sekarang apa itu disampaikan di morning briefing itu. Terus habis itu ya udah kita langsung duduk di depan laptop, kita melihat checkpoint pekerjaan kita kemarin, kita menghubungi nasabah tentunya ya. Untuk ya sambil kita menghubungi nasabah, menghubungi calon-calon investor, kan kita di sini kan menjadi pengetengah ya antara apa kesulitan nasabah dengan kitanya. Kalau nasabahnya sudah tidak bisa melakukan pembayaran lagi atau dalam tanda kutip perusahaan sudah pilot dan lain sebagainya atau sudah tutup ya, artinya kita kan harus membantu mereka untuk menyelesaikan entah dijual asetnya atau kita mencari investor baru untuk men-take over perusahaan tersebut. Oh, sampai kayak gitu Wow, juga ya betul. berarti ya? Iya. Oh, sampai nyari investor yang kira-kira mau take over perusahaan yang udah itu ya. Oh, berarti nggak Bahkan cuman kita mencari orang yang mau kerjasama juga pernah ada. Jadi nasabah Contohnya? kita KSO sama perusahaan baru nih yang mau masukin saham lah ya di situ Iya, ya, biar betul. bisa operate lagi sampai akhirnya nanti di restrukturisasi pembiayaannya bisa bayar lagi kembali ke kita juga ada. Oh, Jadi kayak private equity ya. Iya. kayak melakukan kayak konsultan ya. Private equity. Iya, Kalau iya, konsultan kan cuma suggestionnya aja gitu ya, maksudnya roadmapnya aja. Kalau Iya. PI itu benar kayak gitu, nyariin Sampai investor, investor atau juga, bahkan iya. dia chip in sendiri, Iya, iya. dibenerin proses bisnisnya, entah itu bisa kalau di ini targetnya bisa bayar lagi. Bisa bayar lagi maupun selesai dilunasin gitu. dilunasin. Baik itu ngelikuidasi aset ataupun apapun caranya itu ya. Oh. Gitu. Ilmu Berarti lapangannya wah banyak sih. banyak ini. Iya benar-benar. Bahaya ini Ki. Kenalannya Banyak gimana-mana. ilmunya Ki. Kenalannya Offline kita gimana-mana. banyak nih harusnya Ki. Berarti- Sama Mas Arya Ki. Berarti begitu absen ya doa terus Depan laptop. Indonesia Raya juga. Iya. Indonesia Raya jam 10. Wajib. Itu Kamu kerja di mana Ki? ya kan memang Oh, BUMN iya, itu BUMN. jam 10 pagi Indonesia Oh, tahu. Raya. Berarti Iya. selain itu berarti juga cukup sering day to day buat ketemu nasabah ataupun Lumayan sering sih, tapi lebih seringnya kita kontekan sih lewat telepon atau Oke. kita Zoom atau Teams. Soalnya nasabah saya ini kebetulan agak jauh Mas. Saya Loh. pegang nasabah di Medan, Aceh, Oh, Batam. kantor pusat tuh malah nggak yang di domain Jakarta aja. Jadi kita megangnya segmen wholesale kan, itu nasabahnya nyebar seluruh Indonesia, gitu. Dan kebetulan saya dapat pembagian nasabah itu yang di Sumatera Utara. alah. Jadi untuk kunjungan itu kita jadwalin biasanya. Kita jadwalin kalau memang urgent sekali ya kita lakukan, bisa jadi sebulan sekali atau pas ada momen-momen tertentu yang dimana kita harus ke sana gitu. Kita ketemu investor, ketemu nasabah untuk membuat suatu perjanjian atau kesepakatan bersama gitu. Tapi iya sih ya mendingan gitu, mendingan online ataupun by telepon tapi target tercapai kan. Jadi nggak perlu maksudnya secara cost cost savvy juga buat perusahaan. nggak perlu visit atau Berapa akun Mas? Sekarang Saya saat ini megang 22 akun. 22 akun. Nggak terlalu banyak ya. Iya, iya. Lumayan Tapi sih, mungkin lumayan. kalau karena wholesale Karena banking, wholesale Mas, ya. nilainya besar Nilainya jadinya. yang jadi ini. Oke. Oke. Menarik. Seru banget tapi kerjanya bener. Benar. Menarik. Karena aku kira ya tadi sebatas Iya. yang tadi aku tahu aja. Kalau sampai sejauh ini, wow, menarik juga sih sebenarnya jadi RM ya. Iya. Nah, kalau berdasarkan apa yang udah Mas Arya lalui nih, apalagi dengan background non banking, skill sama pengalaman apa yang menurut Mas Arya itu kira-kira cocok buat orang yang pengen jadi bankers juga, apalagi terutama syariah. Barangkali ada tips khusus. Muslim. Tips Enggak ya, enggak harus ya. Kalau di Bank Syariah sekarang wajib muslim. Oh, Wajib muslim. Ilmu iya. Kalau tips menurutku sih yang paling penting kita harus seperti gelas kosong sih Mas. Jadi gelas kosong itu kan tiap kali diisi dia akan selalu menerima ya. Jadi kita harus menjadi semacam gelas kosong tuh. Jadi kita dapat ilmu baru, pengalaman baru dan masukan baru dari orang-orang di sekitar kita tuh kita bisa menangkap dan menerima dengan baik gitu. Betul. Karena sebelumnya saya benar-benar nggak tahu sama sekali tuh perbankan itu seperti apa, ekonomi syariah itu apa, benar-benar nggak tahu sama sekali. Tapi karena saya mencoba untuk membuka diri dan mengosongkan gelas yang tadi Iya, saya bilang,
Jadi akhirnya saya mendapat ilmu dari orang-orang sekitar, dari buku-buku yang diberikan sama mentor-mentor pada saat itu dan lain sebagainya gitu sih. Dan sampai akhirnya saya deket cerita flashback. Jadi setelah saya tadi pindah dari Kediri ke kantor pusat, itu kan saya sempat agak down ya, karena kan saya pikir aduh hukuman apa ini yang diberikan kepada. Padahal kalau orang dipindah kantor pusat kan bawaannya reward ya. Tapi ini Mas Arya ngerasa ini kok kayak dihukum gitu. Iya, kenapa gue megang masalah bermasalah nih gitu kan? Apa nih salah gue gitu kan? Terus ya udah di situ saya coba untuk membuka diri dan alhamdulillah pada saat itu dapat kesempatan tuh Mas untuk lanjut S2. Dapat awardee ya dari kantor pada saat itu. Oh, berarti dikasih Lurus banget karir petnya. Oh iya sih. Terlalu ini, terlalu surreal. maksudnya dikasih fasilitas dari Sebenarnya dapat kesempatan sih, lebih ke dapat kesempatan buat ikut seleksi dan lain sebagainya. Dan dapat Pada saat itu. Kemana Mas? Saya Ambil di S2-nya? MBA UGM di Jakarta. Jadi dapat MBA. Oh, MBA. Nah, jadi ceritanya dulu ada sempet cerita lucu nih. Saya mikirnya dapat kuliah S2 UGM di Jogja, Mas. Saya pikir bisa pulang kan ke rumah. Pasti off kan 2 tahun ya, namanya juga orang kuliah dan sebagainya. Pas saya tanya kembali, "Ini kuliah di mana?" "Di Saharjo." "Mana Saharjo tuh?" "Ini Tebet." "Ya, berarti kuliah sambil kerja dong." "Iya, Mas." Terus jadi Kuliah malam lagi kan. Jadi double. Jadi waktu itu saya kuliah di hari Jumat malam sama Sabtu pagi full day sampai Full jam day, ya, betul. 6 sore. Dia dibiayain dari perusahaan ya Mas? Full dibayar dari kantor. Dan di situ saya lebih mendalami lagi tentang ekonomi. Pasti. Secara Karena umum ya dia- makro ya, betul, secara makro saya makronya. belajar ekonomi ditambah dengan ilmu-ilmu yang di kantor ekonomi syariah gitu. Mantap Gitu sih. Dan sah semenjak saat itu jadi banker sampai Iya. Dan setiap kali reuni sama teman-teman dibilang ini banker sejati. Udah 7 tahun nggak ada pindah-pindah. Sampai udah di sekolah aja. Iya udah S2 juga lagi. Iya kan? Iya gitu. Jadi pada saat MBA ya menjadi apa ya, mungkin bukan turning point ya, bold point bahwa ya udah deh mantep sampai dengan Mantap. saat ini Yes. di bank. Di bank. Yes. Itu yang bikin cerita kita tuh semakin beragam lah. Ada yang memang beda. Kenapa Dari cerita Biodi ini banyak gitu narasumbernya, yang ada yang memang inline industrinya tapi dia loncat-loncat. Betul. Ada yang memang ya dia bertahan di situ terus dan beda-beda main job role-nya dari Iya. satu perusahaan tapi pindah posisi gitu. Nah, Kalau ini yang Mas Arya sekolahnya apa, kerjanya apa, tapi malah betah gitu. tapi 7 lurus. tahun. Tuh lurusnya naik 7 lagi. tahun. Nanjak lurusnya 7 langsung. tahun di Terbaik. perbankan. Dan itu sih yang nggak saya sesali sebenarnya Mas, karena beberapa kali kan saya sempat awalnya tuh kayak agak menyesal karena flashback ke belakang sebelum saya keterima di BNI Syariah itu sebenarnya juga keterima di perusahaan tambang Mas pada saat itu. Jadi di momen yang mungkin dalam bulan yang sama tapi harinya beda ya. Jadi duluan yang di BNI Syariah. Oke. Saya sign kontrak duluan karena waktu itu kan ya saya udah jobless lah ya. 6 6 bulan nunggu ya, gitu benar. kan. Benar. Banyak ditanyain dari tetangga lah, keluarga dan sebagainya, kerja di mana dan sebagainya, kan nggak enak ya gitu kan sebagai Udah anak. lulus nih. Udah lulus nih gitu kan. Terus ya udah akhirnya mana yang lebih dulu sign kontrak lah, akhirnya ambil ODP di BNI Syariah. Selang 2-3 hari pas posisi 2-3 hari? 2-3 hari. Waduh, tipis Pas banget. posisi udah in class training nih waktu itu. Tiba-tiba ada telepon dari Pama kan. Bapak Arya boleh hadir ke kantor pusat Pama di Jakarta Utara gitu untuk sign kontrak. Langsung waduh. Berat ini gitu kan. Tapi nggak mungkin aku ninggalin di sini, Iya, sudah sign kontrak. MT lagi, pasti MT ada lagi, penalti. penaltinya lumayan besar pada saat itu. Pasti besar. Terus akhirnya ya udah berusaha untuk Legowo. Wow. dan menerima ini ya, Iya. menerima yang sudah kita pilih dan lain sebagainya. Sampai sekarang akhirnya ketemu teman-teman lagi nih kalau reuni gitu kan, kayak ngelihat wah teman-temanku yang di Pama akhirnya pada pindah-pindah juga. Karena yang jadi tujuan utama mereka sebenarnya lebih ke kedekatan dengan keluarga sih Mas sekarang. Dulu waktu kita masih kuliah tuh kan kita masih idealis banget ya. Iya. Gue pengen Sendiri, menjadi seorang mining engineer gitu kan. Kalau bisa gue jadi kepala site di situ dan lain Betul, sebagainya. Tapi betul. ketika mereka sudah berkeluarga, mereka ujung-ujungnya keluar juga cari pekerjaan yang dekat sama keluarganya. Lebih family friendly ya. Iya, Ya pasti sih. Hikmahnya jadinya baru nemu sekarang gitu. Dan ya. temanku bilang bener sih pilihan lo katanya. Lo dulu nyalahin lo gitu. Parah lo nolak Pama gara-gara ini gitu kan. Pada saat sekarang mereka mikir bener sih yang lo pilih gitu. Memang hikmah itu ada di Garis akhir tangannya semua. sih udah diatur. Memang. Tapi terbaik sih. Dan sampai sekarang terbukti gitu. Iya, Sampai sekarang terbukti. Nah, dari tadi ya kan udah ngomongin yang bikin betah juga karena benefit di sekolahin juga Iya, itu. terus career path yang sebenarnya yang aku bilang tadi ya
surreal juga untuk beberapa orang gitu, karena dipindah ke kantor pusat baru 1,5 tahun, ya kan, kerja di area dipindahin langsung ke kantor pusat tuh kan nggak suatu hal yang Iya. Lagi common gitu. seneng-senengnya kerja, lagi Bukan udah cuma mulai itu, paham. susah juga lah dari cabang ke kantor pusat. Iya, Nggak iya, semudah Betul, itu. tidak iya, semudah itu. Gak semudah itu, terus dipindah kantor pusat, dapat sekolah pula, ya kan. Nah, selain itu apa yang bikin betah, Mas? Yang bikin betah tuh yang pertama tuh sebenarnya karena suasana kerja, lingkungan kerjanya, Mas. Bener-bener orang-orangnya itu apa ya, bener-bener suportif dan ya nyaman gitu loh, Mas. Bikin nyaman, bikin tentram dan lain sebagainya. Dan lebih kayak jadi kita tuh kerja tuh kayak ada apa ya, kayak ada purpose-nya gitu loh. Jadi kita Wis. kerja tuh ada tujuannya Iya, gitu. iya, iya, iya. Gue kerja sekaligus ibadah di sini gitu. Oh iya, benar. Jadi Benar jadi juga. ibarat gue kerja, gue bisa ibadah, gue bisa ibaratnya kayak sholat sunnah dan lain sebagainya itu kayak di tempatku ya, Mas. Jadi setiap kali azan, misalnya azan zuhur itu benar-benar cut, selesai semua pekerjaan, berhenti, kita sholat bareng-bareng. Wah, ini Itu yang sih. jarang ditemuin di Jadi kayak perusahaan. ngerasa gue itu kerja nggak cuma cari duit, maksudnya duniawi doang nih gitu. Iya, iya. Gue dapat ya alhamdulillah duit juga dapat nih Iya, buat betul. gue hidup di dunia, dan gue dapat bekal buat di akhirat nanti. Wow. Itu sih, Mas. Habluminallah dan habluminannasnya dapat. Tiba-tiba jadi ini, Mas. Lu jadi ustaz. Lu jadi pasif banget. Maksudnya dari BNI pun udah seperti itu. Udah seperti itu. Culture-nya memang dibangun seperti Ya. itu. Karena perbankan syariah memang Perbankan kayak gitu syariah. ya. Berarti harus benar-benar kafah ya, menyeluruh implementasinya. Masya ya. Allah. Jadi jadi banyak ini nih istilah-istilah jadi, yang Masya keluar. Allah. Jadi bisa jamaah kita. Habis ini sholat isya berjamaah. Iya itu sih. Aku shock juga ternyata memang segitunya ya. Maksudnya ya bukannya mendiskreditkan atau apa, tapi untuk orang luar kan melihatnya kadang syariah just syariah aja, Iya, as a betul. tagline aja gitu ya. Tapi ternyata implementasi di dalamnya Pun berjalan gitu. bahkan bukan cuma kegiatan bisnis prosesnya, tapi ya tadi beneran kegiatan hablum minallahnya ditegakkannya syariah itu. Iya. Bahkan sempat dulu di direkturku yang pertama yang waktu ngerekrut aku nih, Mas, waktu dulu tahun 2017 tuh dia sempat bikin tagline dakwah force business follow. Jadi dia bilang ketika kita sudah berdakwah, ketika orang lain tidak mau mendengarkan kita ya berarti itu memang jalan kita benar. Maksudnya kita tuh sudah melangkah di jalan yang benar. Ketika banyak orang yang nggak suka ya sudah, karena kita melangkah di jalan Allah, ya tetap lakukan hal yang terbaik gitu. Dakwah intinya. force business Follow, ya. Keren. Karena Ketika kita ketika- melakukan yang terbaik, nanti otomatis Allah akan memberikan bantuan dengan segala macam caranya untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Betul. Gitu. Dan Lemah teles ya Mas ya. Lemah teles. Lemah teles. Gusti Allah sing balas. terlalu Jawa nih. Gitu sih. Maksudku berarti ya lurus karena ketika dakwah message yang disampaikan positif, ketika lawan atau feedback bukan lawan ya, maksudnya calon nasabah contohnya feedbacknya negatif, berarti kan memang kita Bukan nggak- sama mereka gitu. bukan Iya, berbisnis betul. sama Ah. mereka. Yes, Mantap gitu. konsepnya. Nah, Mas Arya udah lama jadi RM dari awal bahkan masuk sampai sekarang. Nah itu kalau secara karir path, apalagi Mas Arya udah disekolahin sama perusahaan, nah itu karir path di BSI itu BSI, ya. sebagai RM tuh gimana itu Mas? Jadi kalau di kita itu kan ada band-bandnya ya. Mungkin di kurang lebih di perusahaan lain juga sama Betul. ya. Jadi ada bandnya itu dari mulai staff itu ada N5, terus oke. officer itu staff itu N6, officer itu N5, manager itu N4, senior manager atau dev head itu N3, terus kemudian group head Oke. itu N2 baru SCVP maupun direksi. Oke. Nah, untuk karir path-nya di kita itu ya itu tadi berjenjang, Mas. Jadi Sama. Sama. RM tuh ikut struktur tadi. struktur itu tadi. Oh, bukan Jadi fungsional ya? Bukan fungsional. Jadi RM tuh bisa start di N5 atau posisi officer sampai dengan N4. Gitu. Tapi startingnya nggak bisa dari staff. Nggak bisa dari staff bisa sih, Mas, tapi kondisinya staff itu nanti harus mengikuti semacam program lagi namanya SDP kalau di BS itu. Oh. Staff Development Program. Semacam ODP-nya dulu zaman aku Oke, ya. Tapi kalau ODP kan khusus buat orang fresh graduate. Betul. Kalau SDP ini untuk teman-teman staff yang mau jadi internal RM. yang mau jadi RM. Berarti bisa dibilang secara role-nya tuh khusus ya. Di perbankan tuh RM tuh khusus ya. Dibedakan dengan supporting yang lain gitu Iya. ya, supporting staff yang lain gitu. Iya. Garda terdepan juga kan. Oh, berarti core bisnisnya memang di situ. Ya, Iya, gitu. iya, iya. Oke.
Nah, berarti kalau misal Mas Arya dari ODP itu akhirnya dari mulai Dari N5 ya? Startnya dari N5 dari officer ya. Oh. Karena udah MT. Ada MT, jadi Karena udah startnya dari N5, jadi kita nggak perlu ikut SGP lagi Iya, nih, langsung betul. startnya udah jadi RM ya, RM yang beratnya junior lah, junior RM. Oke. Tuh nanti kita setiap kalau di BS itu kalau misal kita tuh kan sama juga ada KPI, ada PL lah, performance level. Ya. Ketika performance level kita bagus, itu otomatis akan menunjang karir kita juga ke depannya. Oke. Bahkan bisa tiap tahun itu kita naik grade. Jadi di tempat gua ada band, ada grade. Oh. Nah, untuk grading dari si RM itu bisa di grade 8, Mas. Oke. Grade 8, 9, 10 itu masih RM. Nah, di atas 10 itu baru team leader atau manager gitu. Oh, di luar band ada grade. Iya. Ya. Jadi buat naik ke dari tadi band 5 ke band 4 itu kita harus naik grade dulu dari grade 10 ke grade 11 misalnya gitu. Iya, baru bisa eligible untuk naik band. Gitu. Iya. Berarti emang khusus kalau di Iya, band tuh iya. RM jadi salah satu posisi yang role-nya penting ya. Dan menarik mungkin ya itu role yang Iyalah, beda langsung loncat Iya, harus dari iya. officer. Bahkan Iya. kalau untuk ya jadi junior RM-nya pun harus ada ODP lagi. Yes. Even lu udah diterima di bank tersebut gitu kan, untuk menjadi RM harus ada pendidikannya lagi. Iya. udah disupport, Spesial kan itu. udah disupport secara role, di luar juga kenalnya banyak. Betul. Seksi sih. Dakwah maksudnya secara kegiatan sehari-hari Real dakwanya Islami, karena iya. berhubungan langsung kan sama Iya, nasabah. sama nasabah. Betul. Yang customer touch point-nya dari RM. Iya. Langsung dari kita. Real Mas. dakwanya nih, Iya. dakwahnya dari Kalau Karena yang facing teman-teman- customer kan ya. Kita langsung ini sama customer. Kalau teman-teman yang disupport kan mungkin mereka cuman berhubungan sama sistem gitu-gitu Betul, kan dan lain itu sebagainya. maksudnya. Iya. Kalau kita yang langsung berhubungan langsung dengan para nasabah dan kita yang ibaratnya itu mendakwahkan hal-hal yang baik itu tadi. Gitu. Gitu sih. Menarik. Nah, ada apa? ngomong-ngomong soal ini nih. Kalau ditanya pengalaman menarik, kayaknya menarik semua dari awal Iya, sama benar. saya. Benar, betul. Apa mentok lah, menarik mentok gitu loh. Kalau ya apalagi pertanyaanku ini kayaknya bakal jadi yang menarik juga pasti. Nah, ngomong jadi RM udah lama di BSI, secara compensation and benefit gimana Mas? Apalagi udah di sekolahin kan. Ya, Oke. Itu jadi benefit yang menarik lah pasti. apakah misalnya kita nggak perlu nge-spill angka sih mas, tapi kalau boleh range lah. nggak bercanda. Maksudnya senyamannya Mas Arya, tapi yang lebih pengen kita tahu kalau basic salary itu udah pastilah dibayarkan. Nah, di samping itu sebagai RM apakah ada bonus kah atau ada hal-hal lain yang benefit yang mungkin jadi nilai jual gitu ya sebagai profesi AM di dunia perbankan, mungkin bisa di-sharing nggak Mas? Oke. Jadi kurang lebih ya di sebagai RM tuh ya kurang lebih selama setahun tuh kita bisa menerima kurang lebih total 20-an kali gaji lah. Wow. Itu termasuk bonus ya, termasuk bonus. Ini Mas, Wow. terlalu banyak Mas. Masa THP 20 kali aja? Kurang lebih gitu. Wow. Ya. Cuman ya itu tadi dengan syarat KPI kita tercapai atau terlampaui lah ya. Jadi performance level kita bagus. Jadi PL kita bagus itu mempengaruhi dengan pemberian pengali bonus. ya. Oke, make sense. Kenaikan gaji kita. Oke. Jadi di BSI itu setiap tahun sekali itu pasti ada kenaikan gaji. Oke. Jadi itu pengaruhi dengan PL tadi. PL kita bagus ya kenaikan gajinya akan bagus. Oh, performance berpengaruh ya. Berpengaruh. Kenaikan untuk grading juga pasti ada gitu. Berpengaruh juga. Ya, jadi kenaikan grade. dalam setahun tuh alhamdulillah saya pernah tuh di tahun kemarin kalau nggak salah ya, saya pernah naik grade, naik gaji. Itu bener-bener yang wow, luar biasa banget gitu. Double. Luar biasa banget gitu. Berkahnya luar biasa banget. Oh, berarti gitu. karyawan terbaik ini Mas Arya. Bisa Enggak salah kita Amin. ngundang. Nggak salah. Nggak salah kita ngundang narasumber. Insya ya. Allah. Udah. Gue nggak bisa berkata-kata 20 THP gimana caranya tuh digaji 20 kali. Masya Allah, terbaik. Tapi itu untuk pegawai tetap yang sudah melewati masa setahun ya. Jadi kalau anak ODP yang baru nih misalnya nih dia masih setahun itu masih belum. Jadi dia masih kayak Prorate lah proporsional dan lain sebagainya. Iya, Itu untuk iya, pegawai yang di atas 2 tahun. Gitu dengan performance yang bagus. Iya. Ya memang sih kasih performance paling bagus buat perusahaan, pasti perusahaan juga kasih yang terbaik untuk kita lah. Setuju. Tapi maksudku apakah hal yang tadi Mas Arya sampaikan di teman-teman supporting punya chance untuk mendapatkan hal yang sama atau ya ini emang khusus RM? Dapat chance juga sih Mas, cuman mungkin Possibility-nya lebih tinggi RM lebih ya? tinggi RM karena kan Iya sih, gini, bener sih. KPI RM itu kan angka ya Mas, based on angka Betul. gitu. Kita
saya orang teknik ini saya lebih suka dengan ditantang untuk sesuatu hal yang lebih jelas gitu. Pasti. Ini ada angka, gue bisa raih. Masih ke bawah nih. Tekniknya ternyata ke bawahnya di situ nih. Gue bisa raih di mana angka itu tuh masih make sense gak sih buat gue gitu kan. Betul. Kalau teman-teman support tuh dia kualitatif Mas, lebih ke ya gimana dia untuk membantu kita dan sebagainya itu kan lebih ke ya kalau bisa gue bilang tuh ya nggak kelihatan gitu kan. Intangible. KPI-nya. Iya, KPI-nya. Itu sih yang bener gue mikir tuh ya kalau gue disupport mungkin bukan jiwa gue gitu. Betul. Wah, pasti akan kesulitan juga gitu ya. Dari orang depan. Bukan orang dalam. Oh iya, bisikan orang depan. Ini bisikan orang depan. Iya. Ini Mas Arya tuh udah karyawan terbaik. Amin. Mau masuk perusahaan aja bingung mau milih yang mana kan? Mau sesuai. Udah masuk perusahaan, disekolahin lagi. Iya, disekolahin juga. Itu ya ini teman-teman Yudi bisa jadi wadah tempat belajar yang Iya, betul. tepat lah. Betul. Jadi Lagi di banking ya. betul. Syariah. Perbankan syariah. Mas Arya ini ya sampai udah keterima di perusahaan yang sesuai jurusannya aja. Betul. Milihnya di banking ya karena udah sign kontrak duluan sih sebenarnya kan. Nah, tapi ya hikmahnya tadi kan, hikmahnya teman-temannya bilang bahwa ya tepat lah memang. Adikku harus nonton ini. Adikku ekonomi syariah harus nonton podcast sama Mas Arya. Nanti dikenalin sama Mas Arya. Boleh. Ya wes. Oke. Nah, ini Tadi kan culture udah, compensation Iya. benefit udah. ini di-spill dong Mas Arya biar tips and trick lah. Biar Atau ya bisa- mungkin cara masuknya pada saat itu prosesnya gimana Mas? Oke. Pada saat pas Arya apply gitu ya, proses MT di BNI pada saat itu. Atau mungkin kalau bisa Mas Arya masih tahu prosesnya yang sekarang di BSI, mungkin bisa di-spill juga ke teman-teman prosesnya seperti apa. Sama tadi kan Mas Arya sebenarnya udah kasih spill sedikit juga Iya. bahwa ya jadi gelas kosong gitu. Tapi kalau boleh lebih eksplisit secara hard skill atau soft skill yang ya mungkin kalau hard skill sesuai keilmuan itu udah jadi apa ya hal yang paling mudah lah untuk masuk ke dunia perbankan. Tapi misalnya soft skill apa gitu yang bisa diperkaya oleh teman-teman untuk jadi bankers terutama di syariah, mungkin boleh di-elaborate Mas. Bisa Jadi dikasih tahu. yang pertama untuk terkait ini ya proses Betul. pendaftaran dan sebagainya. Jadi sekarang kan banyak tuh media sosial ya Mas ya. Tentunya Setuju. nanti yang penting follow dulu Instagramnya Bank Syariah Indonesia di Instagram tuh. BSI. Di situ akan selalu ada info-info terbaru terkait rekrutmen ODP. Seperti itu ya. Kalau nggak salah bentar lagi akan ada rekrutmen ODP. Wow, Jadi, di pantengin, BSI itu Itu dia. dibagi-bagi tuh. Jadi dulu ingat saya itu ada ODP generalis, ODP risk, terus ODP legal waktu itu setahu saya juga ada, ODP IT juga ada. Jadi teman-teman di sini yang mungkin menyaksikan podcast ini yang mungkin jurusannya atau pengen untuk lebih fokus lagi ya, entah Betul. itu di risk, entah itu di IT dan sebagainya, itu BSI sudah membuka peluang itu gitu. Jadi teman-teman nanti langsung dijuruskan kepada memang minat dan bakat dari teman-teman masing-masing gitu. Dan tentunya nanti juga akan ada job fair ya. Kalau saya waktu daftar waktu di Benis, ODP Benis itu saya ikut job fair di UGM Mas. Oh, pada saat Mungkin itu. sekarang udah nggak begitu common ya. Iya. Tapi saya nggak tahu sih teman-teman. Masih ada. Ya. Jadi teman-teman bisa datang tuh di job fair dan sebagainya. Di situ pasti akan ada open untuk rekrutmen, untuk pendaftaran dan sebagainya. Teman-teman bisa apply di situ. Betul. Ya untuk bank tuh lebih banyak sih peluangnya karena kita kan nggak membatasi dari jurusan ya. Utamanya untuk ODP generalis ya. Saya dulu ODP generalis, tapi kalau untuk ODP IT dan ODP risk mungkin ada beberapa kualifikasi yang mungkin sudah dibatasi sama perusahaan. Nah itu mungkin yang bisa disesuaikan. Tapi kalau untuk generalis biasanya untuk semua jurusan tuh bisa masuk di situ. Dan generalis itu nggak menutup kemungkinan lo bisa menjadi spesifik kayak saya misalnya sekarang. Bener juga. Dulunya saya generalis tapi saya bisa spesifik menjadi seorang RM. Sekarang RM wholesale collection gitu. Terus tips and triknya apa ya? Ya itu tadi sih. Kita fokus aja sama apa yang mau kita tuju tuh. Yakin aja tuh sama apa yang kita yakini. Terus yang kedua minta doa restu orang tua sih paling penting menurutku. Itu paling penting. Jadi di setiap kita mau melangkah jangan lupa libatkan orang tua dan Tuhan dalam hal ini Allah ya untuk lebih meyakinkan kita nih dalam kita melangkah dan mengambil keputusan itu. Itu sih Mas. Sama ya jangan pernah merasa pintar.
Selalu menjadi orang yang merasa kurang Gelas terus kosong gitu. tadi ya. Kayak gelas kosong tadi. Jadi setiap ketemu orang tuh ya kita merasa gue bisa ambil tuh ilmu yang bagus buat dari dia gitu. Setiap orang tuh pasti punya kelebihan. Saya yakin itu dan kita tuh pasti juga ilmu yang kita miliki itu pasti belum tentu sebagus orang yang ada di depan kita gitu. Itu sih intinya, apa yang bisa kita ambil dari orang yang ada di depan kita, di sekitar kita, ambil yang baiknya gitu. Gitu sih Mas. Wah, itu udah kuncinya. jadi penutup. Saya mau nanya banyak padahal tapi sudah inspirasi sekali itu yang barusan. Iya sih. Ini ya inilah ya apa backgroundnya itu yang bikin menarik tuh Mas Arya tuh backgroundnya berbeda tapi bisa diperbankan dan 7 tahun gitu betah sampai Bukan akhirnya cuma waktunya, achievementnya. iya, plus achievementnya membuktikan Kalau gitu kan. lama-lamaan banyak yang lama, Mas. Mas Arya ini bahkan pernah loh jadi wallpaper di ya Mas ya wallpaper Iya. di kantor. Mas Arya. Fotonya Mas Arya itu di laptop kantor kan kita kan Jadi- suka Oh iya muncul iya, tuh iya. Jadi talent lah ya. Jadi itu ceritanya awal mulanya karena saya tuh di 2022 itu ditunjuk sama bosku kan di BUMN tuh kan namanya akhlak ya. Change agent tuh. Change agent. Oh iya, Jadi change agent aku di situ Mas. Mulailah aku aktif. Kayak ekskulku di situ. Dari mulai situ orang-orang jadi pada tahu tuh ya kan, daripada tahu dan alhamdulillah jadi makin banyak mengenal orang dan makin banyak mengenal manajemen sih, terutama direksi dan lain sebagainya. Iya. Sampai akhirnya waktu itu diminta jadi talent di situ, suruh foto untuk jadi WBS, jadi apa namanya buat memberikan apa namanya Well-being ya. untuk memberikan sama karyawan terkait WBS itu apa itu. Dan alhamdulillah kemarin juga sempat dapat kesempatan juga tuh dari ikut Change Agent, saya bisa hadir ke Batam untuk pertama kalinya. Ikut semacam apa ya? Semacam seminar workshop lah ya. Workshop untuk Change Agent yang terpilih dari setiap Change region. agent kan udah terpilih ya. Udah terpilih nih. Ini Dia dipilih dipilih ya? lagi. Terpilih dari yang terpilih? Dari kantor pusat tuh cuman ada 10 orang. Oke. Kan di kantor tuh kurang lebih ada, di tempatku tuh kurang lebih ada 10 direktorat ya. Di bawah direktorat itu ada grup-grup yang banyak banget jumlahnya, kurang lebih 40 sampai 50. Dari itu diambil cuma 10 orang perwakilan dari tiap-tiap direktorat, itu satu orang. Saya mewakili dari direktorat risk management direktorat karena saya di bagian risk ya. Yes, ya. Ikutlah saya datang ke Batam, ikut workshop. Di situ banyak banget mentor-mentor yang luar biasa. Ada Mary Riana, tahu kan Mary Riana? Ada Mbak Alamanda dan lain sebagainya, itu benar-benar wow gitu kan. Gue bisa ketemu sama orang-orang hebat di sini nih. Mereka menceritakan sama halnya kayak orang lebih kayak gini, tapi mereka di depan ya sebagai seorang speaker. Jadi kita mendengarkan dan sebagainya. Wah, luar biasa banget cerita-cerita mereka tuh, sangat menginspirasi dan membuat kita tuh ternyata orang-orang hebat tuh emang mulanya dari orang yang mungkin dulunya tuh dia tuh ya galau ya kan, bingung dia mau apa, mungkin dalam tanda kutip terkekang dan lain sebagainya. Akhirnya dia membreakdown itu semua, memecahkan itu semua, dan akhirnya dia menjadi orang sukses sekarang gitu. Keren sih cerita-cerita orang-orang itu. Mas juga keren Mas. Dari tadi ngomongnya. Itu Biasa loh. Oke. Satu kalimat dari Mas Arya sebagai penutup apapun itu untuk teman-teman Yang mau berkarir pertama atau yang selanjutnya bisa diperkuat dengan yang mau berkarir di perbankan syariah. ya. Monggo Mas Arya. Monggo Mas Arya. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin berkarir di perbankan syariah, kunci kesuksesan cuma satu, usaha maksimal, terus yang kedua berdoa maksimal, dan yang ketiga jangan lupakan orang tua kita. Doa orang tua kita tuh selalu merestui kita di setiap kapanpun dan dimanapun kita berada. Itu aja sih. Sukses buat teman-teman semua, semoga bisa menginspirasi dan menjadi banker syariah terbaik di Indonesia ini. Wis. Terima kasih. Terbaik. Sama-sama. Terima kasih banyak Terima kasih Mas atas Arya Sama-sama, Mas. buat inspiring talk show. Iya. Podcast ya. Teman-teman wajib tonton sampai habis. Jangan lupa di like videonya, di komen juga. Kalau mau tanya-tanya sama Mas Arya, nanti mungkin kalau berkenan kita coba Silakan. spill sosial medianya Mas Arya. Siapa tahu teman-teman juga ada yang mau tanya lebih jauh gitu ya tentang perbankan syariah, terutama di BSI saat ini Mas Arya bekerja. Di-share juga buat mungkin teman-temannya atau saudara-saudaranya yang memang pengen ada kemauan gitu ya untuk masuk ke dunia perbankan, terutama di perbankan syariah. So itu aja dari kita. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Arya. Sama-sama. Thank you, Mas Arya. Menjadi orang dalam Mas Kiki. di hari ini. Karena sejatinya semua butuh orang dalam.